Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Analisis Penerapan K3 Izin dan Sanitasi pada Wisata Kebun Raya Eka Bedugul. Next. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Dekan dan jajarannya, serta Ibu dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Firda Rozak, kemudian saya Feni Widaningrum, dan selanjutnya Atika Muammar. Berikut adalah daftar isi dari PPT kami. Next. Kebun Raya Eka. Wisata Kebun Raya memiliki luas sekitar 157,5 hektar yang tentunya menjadi wisata kebun terluas yang ada di Indonesia. Nah, letak wisata ini terletak di ketinggian sekitar 1.240 meter di atas permukaan laut, sehingga wisata ini berada di dataran tinggi dengan suhu dingin. Nah, suhu rata-rata kebun raya ini adalah berkisar 20 derajat Celcius di pagi hari dan 12 derajat Celcius pada malam hari. Selanjutnya. Beberapa jenis kecelakaan yang sering dan mungkin dapat terjadi pada wisata ini antara lain yaitu yang pertama adalah gangguan hewan, kemudian kelalaian pengunjung, dan selanjutnya adalah hujan dan angin kencang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, standar K3. Yang pertama, kondisi peralatan yang tidak layak. Yang kedua, pekerja yang belum cukup umur. Yang ketiga, keterampilan yang tidak sesuai. Dan yang keempat, perlengkapan pengamanan yang kurang. Selanjutnya, penerapan K3 pada area wisata. Yang pertama, melakukan proteksi kepada pengunjung terkait dengan gangguan pelanggaran hukum. Yang kedua, menyediakan peralatan pemadam api, diantaranya alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut dengan APAR di area wisata. Yang ketiga, memberikan perhatian bagi pengunjung terkait dengan keamanan yang sifatnya umum. Misalnya tersedianya CCTV, kebersihan toilet, ataupun adanya papan petunjuk arah. Lalu selanjutnya memberikan asuransi kepada para pengunjung, karyawan, maupun pemandu wisata yang datang berkunjung ke tempat wisata. Mewajibkan wisatawan untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu 5M. Selanjutnya menyediakan kotak P3K guna melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir memberikan sign untuk memberikan informasi yang terkait dengan keselamatan maupun keamanan pada tempat wisata. Selanjutnya, hygiene dan sanitasi yang dilakukan pada lingkungan di kawasan wisata Kebun Raya Eka, yaitu berupa kebersihan kawasan, penyediaan tempat sampah di beberapa tempat, di mana wisata ini menyediakan tempat cuci tangan yang layak, toilet, parkiran yang luas, tempat ibadah gazebo, penyewaan tenda, tempat makan, bahkan terdapat sebuah minimarket di wisata Kebun Raya Eka. Nah, selanjutnya ada observasi langsung. Kelompok kami telah melakukan observasi langsung pada kawasan wisata Kebun Raya Eka yang terletak di Bedugul. Kami melakukan wawancara kepada pihak pengelola langsung dari wisata, dan dari hasil wawancara tersebut kami mampu mengelola data yang kemudian dapat kami susun dalam bentuk makalah. Wawancara ini berisi 10 pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak Junaidi. Pertanyaan ini berhasil kami peroleh dengan jawaban yang sesuai. Nah, berikut adalah daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, apa kendala dalam pembangunan Kebun Raya Eka? Yang kedua, berapa pegawai bekerja di Kebun Raya sebelum dan sesudah pandemi? Yang ketiga, bagaimana kondisi letak dan bangunan dari Kebun Raya Eka? Yang keempat, siapa saja yang berhak mendapatkan K3 pada kawasan Kebun Raya?
Yang kelima, adakah jaminan ketiga pada wisata ini? Yang keenam, jelaskan standar keselamatan yang ada kepada kebun raya. Yang tujuh, apa saja penanganan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja di kawasan kebun raya. Yang kedelapan, bagaimana cara mengelola dalam menyusun strategi agar kecelakaan kerja tidak terulang lagi. Yang sembilan, apa sajakah jenis-jenis kecelakaan yang sering terjadi di kawasan kebun raya. Dan yang terakhir adalah apa saja fasilitas yang ada di kebun raya. Next. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara, berikut itu yang pertama adalah salah satu kendala yang timbul adalah sulitnya pembangunan sebab sebelumnya tempat wisata adalah hutan. Yang kedua, awal jumlah pegawai wisata itu adalah 115 dan berkurang menjadi 50 orang. Yang ketiga, letak wisata yang sangat strategis. Yang keempat, semua yang bertugas yang mengelola wisata ini seperti pengelola, pegawai, supir, staf, satpam maupun wisatawan. Yang kelima, para pegawai juga mendapatkan jaminan seperti jam kasnas. Yang keenam, standar K3 di Kebun Raya Eka Bali yaitu memperkerjakan pegawai yang sudah cukup umur, memiliki kesesuaian keahlian pada bidang pekerjaan, menggunakan peralatan dan perlengkapan yang memadai dan layak pakai. Dan yang ketujuh, penanganan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan adalah memberikan pertolongan pertama seperti membawa ke rumah sakit terdekat atau menyediakan obat-obatan yang ada di kebun raya. Yang ke-8, kecelakaan yang sering terjadi adalah terkena gigitan serangga seperti tawon dikarenakan wisatawan yang membawa alat masak. Dan yang terakhir adalah ketika hujan lebat, kadang terjadi pohon tumbang, namun hal ini sangat jarang terjadi. Dan yang terakhir, fasilitas lengkap yang ada di kebun raya itu seperti parkir, gazebo, musola, pura, jasa informasi, dan berbagai macam penyewaan, dan juga ada ruang penelitian dan lain-lain. Selanjutnya, Berikut ini adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Selanjutnya, terima kasih. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Halo, suaraku masuk nggak? ya masuk. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Erlangga Putra Pambudi. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya mau izin bertanya kepada kelompok mengaji terkait bagaimana cara menanggulangi seperti apa ya, kayak kan setiap ada insiden itu pasti membuat wisatawan itu jadi trauma atau traumatik terhadap wisata tersebut. Nah, bagaimana cara menanggulangi trauma yang dihadapi oleh wisatawan itu? Kedengaran kan? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Oh ya, sudah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Halo? Ya, terima kasih Daniel. Silakan bagi pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang disampaikan. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kalau berdasarkan observasi yang teman-teman lakukan, itu apakah wisata Kebun Raya Eka ini termasuk stabil dalam menerapkan manajemen K3? Kemudian yang kedua, apakah kalau dari teman-teman sendiri itu merekomendasikan pengunjung untuk datang ke sana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan
berunding terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak. Baik, saya persilakan untuk teman saya memberikan jawaban. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Daniel. Jadi wisata Kebun Raya Eka ini melakukan banyak perbaikan pada fasilitas yang ada, serta banyaknya kegiatan yang dilakukan seperti promosi dengan nuansa baru. Penanganan yang dilakukan juga cukup baik oleh pihak wisata sehingga kejadian atau insiden yang serupa tidak akan terulang kembali. Apakah cukup jelas, Saudara Daniel? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Udah. Ya, terima Udah. kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda. Pertanyaan pertama ya, mengenai berdasarkan hasil observasi yang kelompok kami lakukan, apakah wisata Kebun Raya Ika stabil dalam menerapkan K3? Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan, wisata Ika ini sudah sangat baik dalam penerapan K3, terutama baik bagi pengunjung maupun pekerjanya. Nah, seperti pemeliharaan fasilitas, penyediaan fasilitas yang diperlukan bagi wisatawan dan pekerja sudah diberikan dengan sangat baik oleh pihak pengelola wisata. Selanjutnya pertanyaan kedua akan saya berikan kepada teman saya. Nah, selanjutnya tadi pertanyaannya apakah kami akan merekomendasikan para wisatawan untuk berkunjung ke wisata dilihat dari segi keamanan? Jawabannya adalah iya. Karena ya berdasarkan yang tadi teman saya katakan bahwa Kebun Raya ini sangat ketat ya dalam keamanannya. Dan tadi juga dijelaskan di PPT dan ada juga penjelasannya di makalah bahwasannya salah dua dari kecelakaan yang pernah terjadi di Kebun Raya Eka itu adalah yang pertama adalah tergigitnya oleh serangga. Jadi banyaknya serangga sehingga mengganggu para wisatawan. Dan hal ini sudah diselesaikan masalahnya, dan pihak Kebun Raya itu sudah melarang para wisatawan untuk membawa alat masak ke dalam Kebun Raya sehingga tidak mengundang banyaknya serangga dan mengganggu wisatawan lain. Dan yang kedua, masalah pohon tumbang. Dan hal ini Kebun Raya itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap, sehingga Kebun Raya ini banyak menyediakan seperti gazebo, terus ada juga bali bengong. Sebutannya itu bali bengong ya, jadi kayak tempat berteduh gitu deh. Jadi ketika hujan lebat atau ada hujan angin, itu para wisatawan bisa berteduh di tempat-tempat seperti bali bengong atau gazebo tersebut. Jadi keamanannya sudah sangat baik di Kebun Raya Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 12 untuk jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan menutup presentasi ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya.